Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Şeniz terus berbicara bahwa Nedim di bawah pengaruh Ceren. Şeniz pun memberitahu bahwa mereka berempat minum kopi bersama, lalu setelah itu anaknya pergi dari rumah. Lalu Aga memanggil Nurten dan menyuruh untuk memanggil Ceren. Sementara Ceren sedang bertanya-tanya tentang pernikahan palsu Cemre dan Cenk. Lalu Nurten datang dan memberitahu bahwa Aga memanggilnya. Ceren menceritakan tentang apa yang terjadi saat mereka berempat. Ceren memberitahu bahwa Cenk mempunyai masalah dengan Nedim. Ceren berkata, apa yang Nedim katakan tadi malam untuk melindungiku. Kurasa Cenk sedikit terganggu. Aku kira kamu memanggilku untuk membicarakan hal lain. Aga menjawab, iya. Sebenarnya aku akan memanggilmu ke perusahaan besok. Ceren senang mendengarnya. Ceren mengira kalau Aga akan menawarkan pekerjaan di perusahaan. Aga berkata, kamu sudah punya pekerjaan, misalnya kebingungan, kekasaran, keburukan, moralitas, kejahatan, semuanya. Ceren menjawab, berarti kamu akan menghilangkan rasa sakit putramu dariku. Tentu saja kekuatanmu tidak cukup untuk keponakanmu. Aga berkata, bukankah itu yang kamu inginkan? Untuk menghadapiku menggunakan keponakanku. Kemudian Aga memberi cek pada Ceren. Aga berkata, sejak awal kamu memasuki rumahku memimpikan uang ini. Ambillah mimpi itu sekarang, menjauh dari keponakanku. Ceren berkata bahwa ceknya kosong. Aga menyuruh Ceren mengisinya sendiri sesuai yang Ceren mau. Ceren berkata, kamu bercanda padaku Tuan Aga? Kamu sedang bermain-main denganku. Aga menjawab, permainan itu milikmu, bukan milikku. Aku memberimu waktu 24 jam. Tulis apapun yang kamu inginkan di cek itu. Dapatkan apa yang kamu inginkan sejak awal, kemudian bercerai dari keponakanku. Dan lepaskan mata itu dari putraku juga. Sekarang keluar dari sini. Lalu Ceren pergi. Di scene ini Cemre datang. Cemre menendang botol minuman Cenk. Cenk tertawa. Cenk berkata, aku kira kamu terjebak dalam peranmu. Cemre mengulurkan tangannya. Cenk tidak mau. Cemre berkata, aku harus memberikan bahuku, bukan memegang tanganmu. Lalu Cemre membawa Cenk. Nedim datang ke tempat Cenk lalu melihat Cenk dan Cemre tertawa. Cemre melarang Cenk untuk jatuh dan muntah. Cenk berteriak, pernahkah kamu mendengar orang yang melarang jatuh? Tidak ada yang boleh jatuh. Ini adalah aturan dari Cemre Karaçay. Bagaimana dia melarang untuk jatuh? Cenk dan Cemre tertawa. Kemudian Nedim pergi menahan kesal. Di scene ini Cenk bertanya tentang perasaan Cemre pada Nedim. Cenk berkata, aku penasaran. Aku ingin tahu apa kamu lebih mencintai Nedim lalu menderita. Cemre menjawab, aku berharap kamu tidak menghadapkanku dengan hatiku yang sialan. Lalu Cenk menjatuhkan gelas. Cenk berkata, hatimu sialan. Aku berharap. Cenk memegang tangan Cemre dan berkata, aku berharap hati sialan itu. Cemre menjawab, hatiku sialan. Apa? Cenk berkata, aku berharap hati sialan itu dia bisa mencintai orang lain. Cemre terdiam. Kemudian Cemre membawa Cenk ke kamarnya. Cenk berkata, tahukah kamu jika aku hanya punya satu kesempatan kembali ke masa lalu, aku memiliki hak mengubah sesuatu. Aku akan kembali ke hari di mana aku melemparnya dari jendela. Semuanya akan menjadi sebaliknya. Cenk menceritakan tentang masa kecil Nedim dan Cenk. Cenk berkata, dulu dia mempermainkan hati nuraniku, sekarang dia mempermainkanku. Aku tahu dia ingin perang. Keesokan harinya, Cenk mendapat surat dari Cemre bahwa tidak ada permainan atau perang. Cemre menyuruh Cenk untuk datang menemui Cemre. Cemre mendatangi Dokter Oya. Cemre menangis menceritakan semua yang ada di benaknya. Cemre berkata, aku tidak tahan dengan Nedim. Aku tidak punya hak untuk cemburu padanya. Dia menikah dengan adikku dan mereka akan punya anak. Dia membenciku. Apa yang harus aku lakukan? Dia memulai kembali dengan Ceren di depan mataku. Meskipun aku tidak percaya pada Ceren dan itu akan menyakiti Nedim, tapi mereka akan punya anak dan mereka mempunyai hak untuk mencoba, tapi aku cemburu. Sementara Nedim terus mengingat apa yang dia lihat semalam. Cenk mengingat Cemre menyuruhnya berbicara kepada dokter Nedim. Kemudian Cenk menelepon. Cenk diberi
memberitahu bahwa Cemre juga ada di sini. Saat Cemre keluar, Cemre bertemu dengan Nedim. Nedim bertanya kenapa Cemre menemui dokternya. Cemre beralasan bahwa dia butuh terapi. Nedim tetap bertanya alasan Cemre bertemu dengan dokternya. Cemre berkata, "Aku ingin memahamimu karena aku tidak dapat memahamimu." Nedim menjawab, "Kamu ingin memahamiku? Bukankah hidup itu aneh? Bukankah bertahun-tahun yang lalu? Itu hanya beberapa minggu yang lalu. Aku tidak bisa berbicara." Seorang pria yang suaranya tidak didengar oleh siapapun. Dalam keheningan itu ada seseorang yang mendengar suaraku. "Kamu adalah satu-satunya orang yang memahamiku, Cemre. Kamu mengajariku berbicara menggunakan mataku, berjanji untuk berada di sisiku saat aku memejamkan mata." Lalu Nedim memegang Cemre sambil tersenyum. Kemudian Nedim sadar dan berkata, "Air mata buaya sangat bagus untukmu, tapi aku tidak percaya karena Cemre yang aku bicarakan bukanlah kamu. Kamu tidak perlu bertindak lagi. Aku tahu mengapa kamu datang ke sini." Nedim pergi dan berkata, "Kamu datang untuk suamimu karena kamu sama seperti Senis dan putranya." Cemre menangis. Di scene ini Ceren berbicara dengan bayinya tentang pernikahan palsu Jeng. Lalu Ceren melihat cek yang diberikan Agah. Ceren berkata, "Kita bisa mengisi dengan banyak angka 0. Ada halaman bersih dan putih. Kami akan membuat keputusan yang tepat." Kemudian Senis masuk. Senis berkata, "Kamu berhasil menerobos Cerenku. Bagaimana kamu menikmatinya?" Ceren menjawab, "Berkatmu, aku bisa melihat masa depanku dengan percaya diri, Nyonya Senis." Ceren memperingatkan Senis untuk tidak masuk tanpa mengetuk pintu. Senis berkata, "Harga diri yang luar biasa. Seperti biasa di awal kamu bahagia. Ini adalah kemenangan yang tak lekang oleh waktu. Kamu senang karena Nedim memegang tanganmu." Ceren menjawab, "Aku belum bahagia. Apa kamu tahu kapan aku bahagia? Aku akan memberimu sebuah rahasia bahwa kamu menikahkanku dengan Nedim. Aku akan senang ketika kamu menyesalinya." Kemudian Senis menelepon Jeng dan memberitahu tentang perkataan Ceren. Ketika Agah ingin menemui Jeng, Seher datang. Seher bertanya kemana Agah pergi. Agah menjawab bahwa dia akan pergi ke perusahaan. Namun Seher tidak percaya dan Seher tetap ingin ikut. Seher mengancam Agah, lalu Agah mengatakan yang sebenarnya dan memperbolehkan Seher ikut menemui Jeng dengannya. Di scene ini Nedim bertanya pada Oya kenapa Cemre datang. Oya memberitahu Nedim bahwa Cemre membicarakan tentang Nedim. Kemudian Oya bertanya tentang Jeng pada Nedim. Nedim tidak mau lalu pergi. Nedim terkejut karena Cemre menunggunya di tangga. Cemre berkata, "Aku tidak pergi, aku duduk dan menunggumu." Nedim menjawab, "Kenapa?" Cemre ingin tahu jawaban Nedim tentang dia datang ke sini, tapi Nedim tidak mau. Cemre berkata, "Kenapa? Apa kamu akan kesal ketika mendengar jawabanku?" Nedim menjawab, "Apa kamu tidak akan marah?" Cemre berkata, "Nedim, dapatkah kamu mengatakan dengan jelas apa yang kamu maksud?" Nedim menjawab, "Kamu datang ke sini untuk suamimu. Kamu penasaran untuk mengetahui apa yang aku katakan. Kalian pasangan yang mempedulikan orang lain." Cemre berkata, "Kamu ingat?" Nedim menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kamu dan suamimu takut dengan apa yang kuingat. Mungkin pada malam kita berkemah di bawah bintang-bintang, apa yang gadis itu ceritakan tentang monster yang terjebak dalam kegelapan. Aku mengingatnya." Lalu Nedim pergi. Di scene ini Zivan mengatakan bahwa dia naksir pada Damla sehingga dia datang ke tempat Damla berada. Kemudian Damla menelepon. Zivan salah tingkah. Damla berkata bahwa dia tidak sengaja menelepon Zivan. Lalu Damla menyuruh Zivan menutup teleponnya. Namun Zivan menyuruh Damla duluan yang menutupnya. Damla berkata, "Jika kamu tidak menutupnya, aku ingin tahu apa kamu melakukan sesuatu. Di mana kamu?" Kemudian Damla menoleh ke arah Zivan karena mendengar suara Zivan. Zivan berkata bahwa dia berada di tempat yang jauh. Damla menjawab, "Yuh, kamu jauh sekali." Zivan beralasan bahwa dia tidak tahu Damla ada di tempat ini. Di scene ini Jeng mendengarkan pesan suara dari Cemre. Jeng langsung menelepon Cemre dan menanyakan Cemre sedang di mana. Cemre beralasan bahwa dia berada di pasar. Jeng berkata, "Jadi kamu berada di pasar selama 1 jam?" Cemre terus beralasan. Lalu Jeng menutup teleponnya. Jeng terus memandang surat yang ditulis Cemre. Jeng berkata, "Jadi untuk memberikan kekuatan yang dia butuhkan." Lalu Jeng meremah surat itu. Jeng berkata, "Ada permainan dan ada perang.
Ketika Jeng akan pergi, Agah dan Seher sudah ada di depan pintu. Agah tersenyum pada Jeng. Jeng berkata, "Jangan melelahkan dirimu sendiri. Aku membuat keputusan tentang pernikahanku." Cemre melihat Jeng mengemasi barang-barangnya lagi. Cemre berkata, "Aku tidak mengerti apa-apa." Jeng menjawab, "Apa yang perlu kamu pahami istriku? Kita akan kembali ke rumah." Cemre berkata, "Bukankah seharusnya kita berbicara dulu? Mengapa kamu mengemasi kopermu?" Jeng menjawab, "Jika tidak ada permainan, tidak ada perang juga, maka tidak ada gunanya untuk memperpanjang. Bukankah begitu?" Kemudian Jeng mengambil dan memakaikan mantel pada Cemre. Neriman meminta Ceren untuk membawanya dan menempatkannya ke rumah besar ini. Neriman ingin tinggal dan duduk di meja makan bersama yang lainnya di rumah besar. Ceren berkata, "Siapa yang tahu nenek, mungkin kita akan tinggal di rumah besar dan istana ini tanpa membutuhkan siapapun." Lalu Ceren pergi. Nedim sedang memperhatikan Agah dari atas. Agah melihatnya, kemudian Nedim pergi. Lalu Ceren datang membawakan Nedim makanan, namun Nedim menolaknya. Melih memberitahu Agah bahwa Nedim dan Cemre bertemu di klinik Dr. Oya. Melih berkata, "Aku tidak mendengar, tapi sepertinya mereka bertengkar." Buah Nedim sangat tertekan saat masuk ke dalam mobil. Kemudian Nedim datang dan berkata, "Percakapanmu dengan Melih sangat bagus, Paman." Agah menjawab, "Iya bagus. Dia memberitahuku kemana dia membawamu hari ini. Apa ada yang bisa kamu ceritakan? Kenapa dia mengganggumu, singaku? Apa langkah-langkah yang kamu lakukan dirahasiakan?" Lalu Agah pergi. Di scene ini Zivan ingin mengatakan sesuatu pada Damla. Zivan berkata, "Aku akan mentraktirmu dunia. Damla, aku akan membicarakan sesuatu padamu sekarang. Ini adalah masalah di antara kita. Haruskah kita membicarakannya?" Saat ingin berbicara, pelayan datang memberitahu bahwa uangnya kurang. Zivan mengatakan bahwa dia sudah menaruh semuanya di situ. Pelayan mengatakan bahwa mungkin uangnya jatuh dan bosnya memotong gajinya. Lalu Zivan mengambil uang di sakunya. Karena lama, kemudian Damla memberikan uang kepada pelayan itu dan menyuruhnya pergi. Zivan merasa malu, lalu Damla bertanya soal apa yang ingin dikatakan Zivan. Zivan marah. Zivan berkata, "Ini tidak akan terjadi. Anak laki-laki malang sepertiku tidak bisa jatuh cinta dengan gadis sepertimu. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi sebuah kebohongan." Lalu Zivan mengajak Damla pergi. Damla berkata, "Aku mengerti. Seorang gadis sepertiku baru saja melempar kunci mobil kepada orang miskin sepertimu. Karena dia juga bersaudara." Zivan menendang meja. Kemudian Damla duduk di kursi belakang. Cemre merasa aneh pada Jeng dan terus bertanya. Jeng mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ketika sampai di rumah, Damla diam. Zivan berkata, "Tentu saja kamu sekarang menungguku untuk membukakan pintu kan?" Damla menjawab, "Tanganku memegang lenganku." Saat Damla dan Zivan keluar, Jeng dan Cemre datang. Jeng berkata, "Apa mereka keluar dari mobil yang sama?" Jeng langsung berteriak menghampiri Zivan. Damla dan Cemre menahannya. Jeng berkata, "Aku berkata pada orang ini untuk menjauh dari adikku." Zivan menjawab, "Kami berkata banyak saat itu. Kami bicara, tapi apa yang terjadi? Jika kamu seorang pria, bagaimana kamu menikahi salah satu saudaraku? Ayahmu tidak mempercayai kejantananmu. Dia melakukan tes DNA pada adikku. Karena dia bingung bayi ini dari siapa. Ayo katakan padaku, kenapa ayahmu mencurigaimu? Mengapa kamu diam-diam menemui adikku ketika kamu sudah menikah dengan kakakku?" Lalu Jeng ingin menyerang Zivan. Cemre berteriak. Damla membungkamnya. Jeng berkata, "Kamu membuka masa lalu untuk menyelamatkan diri, tapi kamu tidak bisa menyimpannya. Jika tidak hari ini, besok." Zivan menjawab, "Kapanpun aku terima kakak ipar." Lalu Jeng menyuruh Damla untuk masuk. Cemre berkata, "Kita akan bicara nanti." Lalu Cemre pergi. Kemudian Nedim memanggil Zivan. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.